Baik, saya bisa mulai, Bu Lili, Pak Rahmat? Bisa Ya, nggih? ya, Ya, terima kasih. Itu ya. Kita doa dulu Pak Tegujo. Kita Ya. ya. Doa dulu. Oke. Mari Bapak Ibu yang kami hormati, terima kasih Pak Tegujo yang kami hormati sebagai Ketua KLB Jateng, teman-teman semua, Bu Lili dan Mas Soleh. Mari Bapak Ibu kita berdoa untuk memulai kegiatan pada siang hari ini. Semoga menambah nilai manfaat buat kita dan sesama. Amin. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Matur nuwun. Monggo Pak Tegujo. Waktu sepenuhnya kami serahkan. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Kuasa, yang saya hormati Bu Lili Ramawati MPD dan Pak Nur Rahmat SPD, serta Bapak dan Ibu peserta pelatihan dari 182 yang hadir di room ini. Mudah-mudahan Bapak Ibu senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Kuasa, terhindar dari wabah corona, karena ini wabah tersebut masih melanda begitu Bapak Ibu nggih. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, izinkan saya sedikit untuk mereview. Tetapi sebelum review ada satu hal yang saya sampaikan. Mohon izin nanti saya share screen. Ya. Apakah sudah, Bapak Ibu, apakah PPT saya sudah tampil? Sudah. Sudah. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu yang saya hormati, kita belajar bersama Bapak Ibu, saling mengingatkan, katanya Bu Lili itu fastabiqul khairat begitu ya. Bapak Ibu yang saya hormati, saya akan menyampaikan satu topik yang menurut saya cukup menarik dan menggelitik, analisis kesalahan penulisan artikel dari sisi teknik penulisan, bukan dari sisi tim penilai Bapak Ibu nggih. Saya lanjut Bapak Ibu, sebagaimana yang saya sampaikan pada pertemuan beberapa waktu yang lalu, bahwa karya tulis artikel itu termasuk karya tulis non fiksi. Ya, non fiksi itu tidak nyata begitu Bapak Ibu. Yang fiksi itu tidak nyata, yang non fiksi itu nyata. Karya yang fiksi banyak ya, karangan-karangan, cerpen, cerbung, novel dan sebagainya. Tetapi yang non fiksi ini salah satunya adalah buku, laporan penelitian, tesis, skripsi, disertasi, termasuk karya tulis ilmiah, karya ilmiah populer dan sebagainya. Sebagai karya tulis non fiksi Bapak Ibu, penulisnya disebut penulis, sedangkan mereka yang menulis karya fiksi itu disebut pengarang. Oke. Jadi bedanya itu. Kalau kita itu penulis karena menulis karya ilmiah, sedangkan menulis di fiksi mereka adalah pengarang. Jadi kalau Bapak Ibu membuat kumpulan cerpen itu seharusnya ya pengarang, Rahmat, pengarang, Lili, sebagainya seperti itu. Tapi kalau karya itu karya non fiksi maka penulis. Yang kedua Bapak Ibu, ditulis, kayaknya masih aktif nih speakernya. Ditulis dengan fakta kenyataan. Jadi seperti yang saya sampaikan kemarin, ciri-ciri karya ilmiah populer adalah sesuai menyampaikan fakta, data begitu. Yang ketiga, bertujuan berinformasi edukasi kepada masyarakat pembaca. Yang berikutnya adalah bentuknya itu bisa skripsi, buku, laporan, dan sebagainya. Itu yang non-fiksi. Kemudian ditulis dengan bahasa yang formal sesuai ejaan yang disempurnakan. Mari saya sampaikan. Penulis tidak memakai nama samaran. Ini Bapak Ibu, artikel ilmiah populer Bapak Ibu bisu atau yang sudah ditulis itu harus by name story, harus sesuai dengan nama Bapak Ibu dengan gelar akademiknya. Ngaten Bapak Ibu. Kemudian tubuh karya tulis non fiksi pada umumnya adalah pertama judul,
kemudian pembuka atau pengantar, kemarin dalam bentuk intro, kemudian isi atau pokok bahasan yang diuraikan, ditelaah, dianalisis, dan terakhir adalah penutup. Ini karya non-fiksi secara umum. Berikutnya Bapak Ibu, ya, sekarang contoh Bapak Ibu yang karya karya non-fiksi dari hasil PTK yang diubah menjadi artikel misalkan. Ya. Atau dari PTK menjadi buku hasil penelitian, atau PTK jadi buku pengayaan. Itu ada teknik-tekniknya Bapak Ibu. Nah, karena kita bicara sekarang ke artikel ilmiah populer, maka saya ambil contoh, ada judul skripsi kurang lebih demikian. Peningkatan pembelajaran IPA menggunakan PJBL pada siswa kelas 8 SMP Astina semester genap tahun pelajaran 2020-2021. Kurang lebih demikian. Ya, ini kan cukup panjang Bapak Ibu. Sedangkan di kaidah selingkung artikel ilmiah populer itu hanya 3-6 kata. Itu yang kemarin saya sampaikan. Maka Bapak Ibu, solusinya adalah alternatif pertama, PJBL tingkatkan pembelajaran IPA. Ya, jadi ada bagian yang kita hilangkan. Ya, ini kita hilangkan. Kan? Kemudian atau yang kedua peningkatan belajar IPA dengan PJBL. Jadi variabelnya jelas Bapak Ibu. Nah, lalu Pak, siswanya di mana, sekolahnya di mana, tahun pelajaran di mana? Nah, itu sebenarnya bisa masuk di uraian di tubuh artikelnya, baik nanti muncul di intronya, di paragraf pertama maupun di tubuh artikelnya. Nah, Bapak Ibu, ini contoh dari PTK yang diubah ke artikel ilmiah populer. Nah, nanti yang diambil apa? Ya, data operasi, siklus, dan sebagainya. Kecuali grafik dan tabel jangan diikutkan. Diambil poin-poinnya. Begitu, kemudian Bapak Ibu yang saya hormati, kemudian yang berikutnya adalah, nah kesalahan-kesalahan ini Bapak Ibu. Kenapa artikel kita kadang cenderung dinilai sebagai opini? Isinya terlalu subjektif, mengedepankan unsur subjektivitas penulisnya. Menurut saya, menurut penulis, menurut saya, nah ketika Bapak Ibu menyampaikan kalimat-kalimat itu, statement atau ide itu tidak didukung oleh data yang kuat atau fakta atau rujukan. Nah, maka ada artikel yang cenderung opinion atau subjektifnya tinggi sekali. Ini kita bicara konteksnya adalah ilmiah populer. Yang kedua, kurang data dan fakta. Terlalu kering, isinya hanya pendapat saya, menurut saya, dan sebagainya. Konseptualnya dominan, tidak ke telaahnya. Sebagai karya ilmiah, telaah kajian itu terhadap isi itu cukup penting, Bapak Ibu. Kemudian miskin diksi populer. Ini kalau memang dari sudut pandang ilmiah populernya. Jadi terlalu kaku. Jadi dominan diksi-diksi ilmiahnya terlalu dominan Bapak Ibu. Nah, berikutnya Bapak Ibu, pengembangan ide, saya lanjut, pengembangan idenya kurang. Jadi pendek-pendek begitu Bu, kurang mendalam gitu. Kurang diuraikan dengan detail. Kutipan tidak ada, bahkan sedikit atau kebanyakan kutipan seperti rangkuman. Ini juga tidak boleh. Ya, ada beberapa yang saya temukan tidak ada kutipannya, saya kembalikan. Terlalu banyak dominan juga saya kembalikan. Ejaan Bapak Ibu cukup penting. Ejaan itu cukup penting. Huruf kapital, huruf kecil, huruf miring, dan sebagainya. Termasuk kalau Bapak Ibu mengutip dari ejaan asing yang belum ada padanannya. Yang terakhir adalah penggunaan tanda baca yang masih keliru. Kapan menggunakan titik, kapan tanda tanya, kapan tanda seru, kapan titik koma, kapan sama dengan kapan koma, dan sebagainya. Itu ada yang beberapa keliru. Saya temukan, ini saya simpulkan Bapak Ibu. Berikutnya Bapak Ibu, nah ada tembung-tembung atau kata-kata yang sering salah kaprah Bapak Ibu. Nasihat ini kan jadinya nasihat, harus pakai i. Zaman itu ya. Yang baku adalah zaman, zaman now. Hakikat yang baku adalah hakikat. Kemudian sekedar itu yang baku adalah sekadar. Sering menggunakan frase begini, sekedar hanya.
Ya, terutama orang-orang yang sering pidato itu di kelurahan, di RT, di RW itu kan. Kita hanya sekedar, hanya itu ya sekedar itu. Pilih salah satu, mau sekedar saja atau hanya saja. Only one, ya. Lalu sering juga Bapak Ibu di antara penulis itu yang keliru menerapkan awalan preposisi di, ke, dari. Ketika di awal paragraf barangkali menulis ditulis, itu disambung dinya, tapi ketika menggunakan kata yang lain di paragraf yang lain, itu misalkan diolah itu. Penulis ini lupa, jadi di-nya dipisah sama olahnya. Padahal sama-sama ini harus disambung. Nah, ini bukan kesengajaan menurut saya, tetapi barangkali kurang kontrol saja. Sehingga bisa dikatakan ini bentuk inkonsistensi penggunaan diksi di dalam pengembangan sebuah tulisan, Bapak Ibu. Saya lanjut. Tips kalimat yang baik, Bapak Ibu. Setelah tadi kita bicara tentang bagaimana memahami sebuah kosakata diksi yang keliru, yang salah kaprah, maka yang berikutnya adalah kalimat yang baik itu seperti apa? Satu, Bapak Ibu, terdiri dari subjek, predikat, objek, plus keterangan. Titik. Ya, karena kalimat itu ada namanya kalimat majemuk. Ada kalimat tunggal, ada kalimat majemuk. Bapak Ibu, nu sewu nggih. Nah, kalimat majemuk itu dibagi dua. Majemuk sejajar atau setara. Sejajar atau setara. Yang kedua, kalimat majemuk bertingkat. Nah, Bapak Ibu, saya ingatkan teori-teori kuliah dulu. Nah, ketika kita menulis di koran itu hendaknya menggunakan kalimat tunggal atau kalimat majemuk yang setara saja. Jangan bertingkat. Ya, jangan bertingkat, nanti terlalu panjang. Untuk usia anak-anak Bapak Ibu, panjang maksimal kata itu 15 kata. Ini untuk anak-anak. Ya, ini juga bisa disesuaikan lagi. Ini teori yang satu, mungkin teori yang lain mengatakan maksimal mungkin 7 kata mungkin ya. Tapi yang referensi yang saya kutip ini panjang untuk anak-anak itu 15 kata itu maksimal. Jadi kalau untuk ibu-ibu, bapak-bapak guru itu kira-kira berapa gitu. Ini kata ya, bukan kalimat. Berikutnya, huruf awal kalimat kapital. Ya, awal kalimat itu ya, huruf yang ada di awal kalimat itu kapital, misalkan abu, ya, A-nya besar. Kalau memang ada di awal. Nama orang, nama tempat, nama sungai, nama jalan, dan sebagainya besar. Gunakan tanda baca sesuai keperluan saja. Jangan dipaksakan. Lanjut. Tanda baca titik itu maknanya untuk berhenti kalimat. Saya mengingatkan saja Bapak Ibu ini. Karena teori bisa, tapi penerapannya nanti kadang lupa Bapak Ibu. Kadang lupa. Yakinlah kita sering lupa. Al-insanu mahalul khoto wanisan. Jari Pak Rahmat itu. Koma Bapak Ibu digunakan untuk tanda jeda. Berhenti sementara sebelum melanjutkan menjadi sebuah kalimat yang selesai atau paripurna. Tanda tanya, kalimat itu memiliki substantif menanyakan sesuatu hal. Maka menggunakan tanda tanya. Baik itu pertanyaan yang menuntut jawaban maupun jenis pertanyaan yang tidak menuntut jawaban atau retorika. Saya ulangi, tanda tanya itu bisa substansi menanyakan satu hal, bisa sekadar retorika. Yang berikutnya Bapak Ibu, penggunaan titik koma itu adalah saat jeda kalimat itu ada ketentuan penjelasan lebih rinci. Nah, itu menggunakan titik koma. Nanti ada contohnya. Yang berikutnya tanda petik digunakan menulis dialog, menandai hal-hal yang penting. Di saat kita menulis dialog atau menandai hal yang penting, contoh. Ya, kalau memang kata itu memang pengecualian, bisa ditanda petik atau memang itu penting. Jadi saat tanda petik, ini katanya ditulis, tanda petik lagi. Itu boleh. Tanda sambung itu menghubungkan atau memenggal suatu kata. Contohnya, siswa, siswa. Satu, strip, satu. Tanda seru menegaskan sesuatu. Atau tanda pendung kalau zaman saya dulu kecil itu ya. Ini tanda baca Bapak Ibu. Jangan sampai kita keliru. Naskah yang baik Bapak Ibu, bahasa mudah dipahami. Ya,
oleh pembaca, oleh semua segmentasi. Kalimatnya tidak bertele-tele. Saya menemukan itu Bapak Ibu. Ketika Bapak Ibu menulis sebuah paragraf itu, kalau memang titik poinnya terkait dengan permasalahan rendahnya belajar IPA, maka Bapak Ibu awalinya ya dengan kondisi-kondisi yang menjadikan belajar IPA itu rendah seperti apa. Jangan terlalu luas begitu, menyinggung kebijakan pendidikan, teori-teori tentang pendidikan secara umum, itu jangan. Itu akan bertele-tele. Ini namanya memboroskan energi pembaca begitu, karena tidak sampai di titik poin yang dibicarakan. Gitu Bapak Ibu. Tulisan dalam kondisi mulus. Mulus dalam arti tidak banyak coret-coretan. Ya, tidak banyak kosakata yang muspro atau tidak bermakna begitu. Atau double atau ganda seperti tadi, sekadar, hanya, nah itu kan tidak mulus begitu. Isi tidak menggurui atau tidak menfitnah. Nah, kalimat-kalimat tidak menggurui Bapak Ibu, itu bisa diartikan kita memposisikan sebagai aku, saya, itu kan terkesan menjaga jarak dengan pembaca. Padahal tulisan artikel populer itu harus komunikatif, ya, komunikatif. Menempatkan pembaca itu sebagai raja begitu. Tidak boleh kita terkesan menggurui pembaca, itu juga kurang bagus naskahnya. Isi dianggap bermanfaat atau mengedukasi masyarakat, bukan hasil jiplakan atau plagiasi. Ini Bapak Ibu. Berikutnya Bapak Ibu, contoh yang masuk di kami, di email Bapak Ibu. Nah, mengapa kadang email Bapak Ibu diabaikan redaktur? Ketentuan kami adalah artikel dikirim melalui email yang sudah diberitahukan oleh redaktur atau ada di sebuah koran atau media massa, ya kan? Tetapi dalam bentuk lampiran, bukan di tubuh email. Nah, ini yang saya maksud dalam bentuk lampiran Bapak Ibu. Nah, akan tetapi selain itu harus menggunakan subjek pengiriman. Subjek itu alamat atau keterangan begitu tentang yang kita kirim. Kalau panjenengan mengirim paket ke JNE atau kantor pos, pasti ditanya isinya apa. Gimana? Ya, isinya buku, isinya baju, isinya jajan dan sebagainya. Nah, ketika itu dikatakan isinya buku, maka di resinya itu ditulis buku. Ketika yang menerima besok itu, oh ini buku isinya. Kan begitu. Petugas posnya juga, oh ini buku. Tetapi kalau begini, nun sewu saya bingung. TGT tingkatkan ini subjeknya apa? Pelatihan dari mana begitu? Nun sewu ini Bapak Ibu saya beritahu karena resep dan rumus-rumus menembus media massa itu adalah Bapak Ibu harus tunduk patuh kepada selingkung media. Begitu. Ini ada lagi para dipta mengirim lagi masih Pak Muhammad ini tidak ada subjeknya. Diulang lagi nggak ada subjeknya. Kalau yang lain ini sudah jelas subjek saja pengirimannya. Kira-kira demikian. Ini kesalahan yang pertama ketika proses pengiriman Bapak Ibu. Saya lanjut. Nah, oke. Saya ambil punya Pak Suparman. Ini sudah masuk ke kami. Ini judulnya bola gantung. Kata kerja perlu ditingkatkan. Yang ditingkatkan hasil belajar servis. Ini salah satu KD. Ya, servis atas bola voli. Kalau servis alat bola voli pasti mapenya penjas. Dikuatkan di bawah ini guru penjas. Ya kan Bapak Ibu? Kalau di sini bola voli, di sini guru bahasa Jawa kan enggak match begitu, okay? Ini sudah benar, fotonya juga oke, setengah badan begitu ya. Yang berikutnya Bapak Ibu, nah ini tadi saya sampaikan harus ada kutipan karena ini karya ilmiah. Beliau mengutip nih, menurut Ahmad Puturusi dalam kurung betul tahunnya. Usahakan halaman bukunya juga dituliskan di sini. Mengapa? Supaya pembaca itu ketika membuka referensi itu jelas halamannya. Langsung merujuk ke halaman tersebut. Nah, ini beliau mengutip kutipannya langsung. Menurut Ahmad Puturusi mengatakan bla 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 sampai di sini. Kemudian beliau menggunakan konjungsi perbandingan. Sedangkan menurut Eka Trisni Rahaya,
tahunnya, halamannya juga belum, menyatakan bahwa penjas bla 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 sampai di sini. Artinya paragraf ini Bapak Ibu merupakan rujukan. Penulis ini menyampaikan sebuah kutipan, ya, referensi yang relevan dan mendukung ide gagasan yang dikembangkan penulis. Ini kutipannya langsung. Ya, ada 2 kutipan yang beliau ambil, hanya kesalahan di sini aja sih menurut saya. Saya lanjut. Nah, Bapak Ibu, kesalahan berikutnya adalah penggunaan atau penyusunan konstruksi kalimat yang begitu panjang dalam sebuah paragraf. Ini saya potong dulu paragrafnya. Di sini banyak sekali sebenarnya. Ya, panjang sekali. Tapi saya ambil yang ini Bapak Ibu. Ya, saya baca Bapak Ibu, seorang guru pendidikan jasmani yang kreatif akan mampu menciptakan sesuatu yang baru atau memodifikasi yang sudah ada, tetapi disajikan dengan cara yang menarik mungkin, sehingga anak didik akan merasa senang mengikuti pelajaran penjas yang diberikan. Kira-kira Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu membaca ini tanpa menghela nafas, kira-kira ngos-ngosan tidak begitu bahasa Jawanya ya? Kira-kira demikian. Seperti tadi saya sampaikan, teorinya adalah subjek, ya, predikat, objek, keterangan. Maka begini, seorang guru penjas, ya kan? Seorang guru penjas yang kreatif mampu menciptakan, bukan akan lagi, tapi mampu menciptakan sesuatu yang baru. Titik. Berhenti di sini. Bisa juga guru kreatif adalah guru yang mampu modifikasi sesuatu yang sudah ada dengan cara menarik mungkin. Selesai di sini. Titik lagi. Dengan demikian, peserta didik akan merasa senang mengikuti pelajaran penjas yang diberikan. Bapak Ibu, satu kalimat ini yang mungkin penulis katakan sebagai kalimat karena diawali huruf kapital, akhirnya dengan tanda titik. Kalau kita urai lagi, kita bedah lagi, kita analisis lagi, ternyata bisa terdiri dari 3 bangunan kalimat efektif. Ngaten Bapak Ibu. Saya lanjut. Nah, sampai di kalimat closing atau di penutup, Bapak Ibu yang saya hormati, beliau menulis begini. Dari uraian tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa dengan menggunakan alat bantu bola gantung, diharapkan siswa lebih termotivasi dalam belajar. Nah, ini lagi Bapak Ibu panjang sekali dari sini, sampai sini, titik. Nuhun sewu. Pertama, Bapak Ibu, maaf. Kalau Bapak Ibu menggunakan kata begini, dari uraian tersebut di atas. Kalau sudah tersebut ya nggak usah pakai di atas begitu. Karena kalau di atas nanti bisa di atas gendeng, di atas atap, di atas pohon kan begitu, Bapak Ibu nggih. Maksudnya kan pasti beliau mengatakan di atas karena biasa membuat soal itu. Dari soal di atas begitu nggih. Padahal belum tentu ketika dicetak nanti berada di atas. Ketika keluar di koran ternyata dia ada di samping. Ya kan? Nah, maka saya sarankan menggunakan kata dari uraian tersebut saja. Mengapa tersebut? Ya, memang sudah disebutkan tadi, buneng buri, buneng dhuwur, buneng samping. Begitu Bapak Ibu nggih. Nah, dapat disimpulkan bahwa dengan menggunakan alat bantu bola gantung jangan diharapkan lagi. Sudah disimpulkan kok diharapkan. Sudah disimpulkan gitu. Siswa lebih termotivasi dalam belajar. Titik. Di sini titik Bapak Ibu. Ya. Motivasinya apa tadi? Menjawab rumusan masalah yang ada di judul sama di intronya. Jadi klik Bapak Ibu. Antara judul mengandung variabel, ada masalah yang di intro sama simpulan. Jangan ditanyakan tadi motivasi, di sini tidak motivasi. Itu juga inkonsistensi. Nah, itu kadang tidak lolosnya penilaian itu kalau tim PAK-nya sampai jelimet begitu. Ya beliau jelimet di poin-poin ini saja, bukan di ejaan ya. Barangkali beliau juga bukan guru bahasa gitu kan, atau kurang memahami di ejaan begitu. Tapi beliau akan menemukan ciri-ciri sebagai karya ilmiah, kan bisa saja begitu. Nah, kemudian kalimat di belakangnya ini bisa ditambah lagi subjeknya sama keterangannya. Jadi masih bisa ditambahi keterangan lagi di sini. Sehingga menjadi sebuah paragraf penutup yang keren dan berbobot. Saya lanjut Bapak Ibu. Nah, selesaikan Bapak Ibu. Prinsip penulis adalah, Bapak Ibu saya pesan, Bapak Ibu, penulis yang andal dan hebat ini, 427 se-Jawa Tengah yang luar biasa. Tulislah artikel Bapak Ibu, kirimlah dan lupakanlah.
Ini rumus penulis Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu tulis di koran, tulis, kirim, dan lupakan. Tapi mana bisa begitu? Mana bisa kan begitu Bapak Ibu ya? Tapi paling tidak saya menyampaikan ini Bapak Ibu. Kemudian menulis itu investasi akhirat Bapak Ibu. Yakinlah Bapak Ibu karya tulis kita ada nilai-nilai kebaikan yang tersampaikan ke pembaca, menggerakkan mereka, menginspirasi mereka, dan tercatat pula jadi nilai kebaikan kita semuanya. Oke Bapak Ibu, terima kasih dari saya. Mohon maaf kalau kekurangannya. Kalau ada pertanyaan, silakan Bapak Ibu ditanyakan. Silakan Bu Lili. Oke, terima kasih teman-teman yang masih senantiasa selalu semangat ya, mengikuti Vikon kita terakhir hari ini. Dan itu tadi apa yang sudah disampaikan oleh beliau, narasumber kita Bapak Tukijo, SPD, ya, mereview dari hasil beberapa artikel dari Bapak Ibu semua yang sudah pernah dikirimkan ke beliau. Kemudian ada masukan-masukan seperti tadi yang sudah disampaikan. Terkait itu silahkan Bapak Ibu untuk bisa berdiskusi bersama. Mari kita sampaikan ya Bapak Ibu ya, yang mungkin sudah berjalan sampai separuh atau yang sudah selesai tapi belum dikirim. Ternyata ada masukan-masukan tadi yang disampaikan oleh beliau. Kami persilahkan langsung saja Bapak Ibu bisa menyalakan mikrofonnya. Atau ada yang sudah ini ya angkat tangannya. Ibu Faidah Setianingsih sudah mengangkat tangan. Boleh dinyalakan mikrofonnya Ibu Faidah. Ini mengangkat tangannya itu karena mau bertanya atau karena kepencet ya Ibu Mas? Dari awal ya Mas Rahmat ya? Iya. Oke, termasuk ini Ibu Salamah. Ibu Salamah. Oke, Bu Faidah juga sudah nyalakan mikrofonnya, matikan. Baik, Bapak Ibu yang memang sudah ready aja, silakan. Halo. Iya, mari Bapak. Silahkan Pak. Oke, ya. Silahkan perkenalan dulu Pak. Halo. Perkenalan dulu Pak. Ya. Nama saya Abdul Rahman yang kemarin tanya. Oke Pak Abdul, ya. Kepada Pak. Saya mohon artikel 4 Pak ya. Kita buatnya adalah 4 hingga artikel populernya itu menjadi suatu kebiasaan yang baik, bukan menjadi suatu momok atau hal yang sulit Pak. Caranya supaya kami dipaham. Boleh ini sekali lagi diulang Pak karena suara tidak begitu jelas di kami, karena agak-agak ada noise ada suara-suara yang lain di belakang Bapak. Silakan Bu, mohon maaf saya mute all Bu, silakan diaktifkan. Oke, terima kasih. Pak Abdwi Rahman, silakan bisa diulang. Pak Abdul, ini masalahnya itu I-nya kecil sih, semuanya besar. Oke, Pak Abdul Rahman, silahkan diulang kembali karena tadi ada suara-suara yang di belakang Bapak agak berisik jadinya. Coba Pak, bisa diulang Pak. Saya mau tahu bagaimana caranya atau triknya membuat artikel populer ilmiah yang baik dan cepat. Sehingga kebiasaan membuat artikel yang populer itu menjadi suatu kebiasaan yang baik menurut kita dan mudah. Jadi kita motivasi untuk menciptakan karya publikasi ilmiah. Jadi bukan sebagai momok yang hal yang menakutkan atau yang sulit gitu. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Abdul Rahman atas pertanyaannya. Jadi kepada Bapak Tukijo minta mohon untuk dijelaskan bagaimana trik-triknya supaya bisa menulis sebuah artikel khususnya di artikel ilmiah populer agar bukan hal yang menakutkan bagi kita para penulis awal gitu maksudnya ya. Jadi biar hal itu bisa menjadikan sebuah kebiasaan bagi kita gitu Pak Tukijo. Ya. Monggo bisa disampaikan trik-triknya Bapak. Baik, terima kasih untuk penanya yang luar biasa, Bu Lili juga terima kasih. Begini Bapak, jadi menulis itu kan sebenarnya seperti meracik sebuah menu makanan Bapak ya. Meracik menu makanan begitu. Jadi kalau ibu-ibu ini di dapur masak begitu ya, kan membumbui ada garam, ada cabai, mungkin ada bawang, ada bumbu yang lain begitu. Sehingga ketika dicicipi itu, oh kurang asin, tambah garam. Oh kurang pedas, tambah cabai misalkan. Kira-kira demikian. Kalau saya ibaratkan itu seperti ketika Bapak Ibu memasak itu. Nah, ketika memasak itu menjadi kebiasaan, maka semakin lama kan semakin enak begitu. Kalau tidak pernah dipraktikkan, ya bagaimana kita akan tahu progres itu enak atau tidak gitu. Tetapi kalau sering dipraktikkan itu juga akan semakin bagus menunya. Pun demikian dengan ketika Bapak Ibu menulis. Nah, tapi Pak ini kan menulis kalau latihan terus bayar terus. Ya, Bapak Ibu melatih melalui mungkin disimpan di komputer atau membuat blog pribadi begitu kan? Atau website sekolah yang ada menunya untuk upload artikel guru, kirimkan di sana, di-share linknya, dibaca orang, dibaca siswa dan sebagainya. Semakin Bapak Ibu asah, semakin bagus itu karena menulis itu bukan pekerjaan instan itu. Karena teorinya kan menulis itu sebuah keterampilan, 90% keterampilan. 5% bakat, 5% itu faktor bejo itu kan. Nah, yang 90% itu keterampilan Bapak Ibu. Jadi kaum-kaum yang memahami paham-paham tadi saya sampaikan bakat itu akan terbantahkan ketika seseorang yang tidak dari jurusan bahasa misalnya di kampus tidak pernah mendapatkan teori menulis tapi dia menjadi penulis beken. Ya, seorang penulis hebat seperti Taufik Ismail yang dulu dia kuliah di kedokteran hewan IPB nggak lulus, dia bisa jadi penyair yang terkenal sampai sekarang. Seorang Asma Nadia yang kuliah di IPB nggak lulus, dia menjadi best seller novelis Indonesia. Nah, ini meruntuhkan teori-teori bakat. Maka Bapak Ibu, ketika panjenengan ingin ada kemauan untuk terampil menulis, maka harus sering dilatih. Satu. Yang kedua, sering membaca, Pak. Membaca apa? Kalau Bapak ingin membidik tulisan di media massa, maka saran saya adalah Bapak sering membaca tulisan di koran, di majalah, yang ragamnya jurnalistik. Dari situlah Bapak akan memahami, menemukan diksi-diksi yang digunakan oleh jurnalis atau teman-teman wartawan. Dari situ. Tapi kalau panjenengan lebih banyak membaca buku-buku teks, buku-buku ilmiah, ya nanti informasi diksinya juga lebih banyak itu. Tapi kalau Bapak Ibu ingin mengembangkan ragam jurnalistiknya, Bapak Ibu harus lebih banyak membaca tulisan-tulisan di koran, di media massa. Kan koran tidak harus cetak kan, bisa sekarang ada versi websitenya dan sebagainya. Tetapi isinya ditulis dengan ragam jurnalistik. Yang berikutnya, tidak boleh putus asa. Ya, tidak boleh putus asa penulis itu. Karena tulisan saya nanti dibaca apora begitu kan. Saya berkali menyampaikan bahwa tulislah Bapak Ibu, nanti tulisan Bapak Ibu akan menemui sendiri pembacanya. Nah, Bapak coret-coret tuh kan punya laptop sekarang banyak nih ya. Bapak Ibu satu guru satu laptop nih. Waktu senggang buka laptop, buka Microsoft Word-nya, ketik tuh. Siang ini di kantor sendirian. Hanya jam dinding yang berdetak. Sesekali ada cericit burung di luar jendela. Dan pintu tiba-tiba terdengar seperti menutup. Tubuhku, bulu kuduku merinding. Itu kalau Bapak Ibu di ruang guru sendirian, ada inspirasi tulis begitu. Sebab sesuatu yang muncul di sini tidak langsung kita tulis, nanti hilang. Pun topik-topik menarik yang dibicarakan masyarakat, saat ini misalkan nih, pandemi PJJ itu kan luar biasa ini, booming sekali.
pro dan kontra dan sebagainya. Nah, ini isu-isu yang menarik untuk ditulis. Ya, kalau Bapak Ibu ingin menulis di koran sebagai penulis lepas, penulis populer begitu. Jadi penulis populer itu ya penulis di koran apapun, Bapak Ibu kirim itu. Dengan tujuan tidak untuk angka kredit. Ya. Kenapa? Itu dalam rangka melatih kita. Wis pokoknya berjibaku. Teorinya saya tulis, kirim, lupakan. Tulis, kirim, lupakan. Sampai 30 kali pun kalau belum terbit, tulis lagi. Poles lagi, kirim lagi, atau ganti topik. Itu strategi melatih kita untuk punya motivasi untuk menulis. Saya yakin Bapak Ibu, namanya redaktur itu duwe rasa kemanungsan begitu ya, punya rasa kemanusiaan. Sing dikirim ke karyane Pak siapa tadi? Pak Indro. Besok muncul lagi Pak Indro lagi. Besok lagi Pak Indro, sampai 30 kali di benak redaktur itu pasti akan terngiang-ngiang namanya Pak Indro. Ini dari sisi kemanusiaan. Jadi kalau Bapak Ibu mengirim 1-2 kali selesai, tidak diterbitkan nyerah itu ya tidak ada jalan begitu. Jadi dengan ditembak begitu Bapak Ibu akan tembus ke media. Itu yang kami lakukan dulu ketika zaman mahasiswa, terus menulis. Itu Pak dari saya, mungkin kalau ada tambahan Pak Rahmat silakan. Monggo Bu Lili. Oke. Ya. Pak Abdurrahman. Oke. Ya. Kita lanjut lagi. Pak Rahman mungkin masih ada yang mau disampaikan ataukah sudah? Kalau memang sudah, ini ada Bu Siti Rohati yang mau bertanya. Mungkin sedikit Bu Lili. Oke, monggo. Benar yang disampaikan Pak Tukijo. Saat awal-awal kita menulis dulu itu katakanlah sampai berkali-kali nggih. Jadi saat awal kita di Suara Merdeka pun sampai 8 kali, 10 kali baru dimuat. Waktu di koran Sindo juga seperti itu, Bu. Jadi nggak sekali langsung dimuat, tapi butuh berkali-kali dimuat. Tapi saat dimuat rasanya seperti baru lahir terus-menerus, Bu. Seperti itu. Oke. Iya, ada kepuasan tersendiri ya, Mas ya. Iya, betul. Nah, itu termasuk ini ya, hadiah berkah dari kesabaran seorang guru ya, kesabaran dan juga motivasi yang tinggi, ingin mau selalu mencoba gitu ya Mas Rahmat. Oke, itu tadi tambahan trik-trik bagaimana Bapak Ibu sebagai seorang penulis pemula dalam hal menulis apa aja sih Bapak Ibu sebenarnya, tidak hanya menulis artikel ilmiah populer, mau menulis apa aja sih, berupa buku atau apapun, nah intinya memang kalau kita menulis awal memang perlu butuh proses belajar dan terus belajar Bapak Ibu. Baik, berikutnya Bu Siti Rohati sudah mengangkat tangan. Oke Ibu, silakan. Iya, halo, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya, ini pertanyaan saya. Tadi Pak Tukijo kan menjelaskan bahwa tulisan itu jangan terkesan menggurui. Nah, ini tadi dicontohkan misalnya yang menggurui itu ada saya atau bagaimana itu. Saya ingin misalnya dari yang terkesan menggurui untuk diubah biar tidak menggurui, itu contohnya seperti apa itu Pak? Itu pertanyaan saya. Terima kasih. Oke, terima kasih kembali. Monggo langsung saja Pak Tukijo untuk bisa menjelaskan. Oke. Baik, terima kasih Ibu penanya yang luar biasa. Jadi gini Bu, sebenarnya menggurui sama tidak itu bisa secara kita tahu di teks-teks secara konteks maupun secara konteks begitu. Jadi kalau di bahasa itu kan ada konteks itu berbasis pada teksnya, wujud teksnya tersurat. Tapi kalau konteks itu pada konteks kalimatnya. Jadi makna di kalimat itu begitu. Nah, kalau kita melihat bahwa teks itu menggurui atau tidak dari sisi konteksnya, maka diksi-diksi yang tadi disampaikan lebih menunjukkan egoisme penulis, unsur pribadinya terlalu jauh, menjelek-jelekan pihak objek lain atau objek tertentu, itu
bisa dilihat dari kalimat. Atau dari sisi konteks kalimat itu, atau konteks paragraf itu, atau konteks artikelnya, mungkin mengangkat citra pemerintah tapi memojokkan salah satu guru misalkan. Setelah dibaca seluruhan itu akan kelihatan misalkan. Itu kan harus makanya gini Bapak Ibu. Ketika Bapak Ibu menulis, selesaikan. Setelah selesai sampai batas akhir 500 kata katakanlah, Bapak Ibu baru ke atas nih. Dari judul dibaca lagi, kemudian paragraf pertama dibaca berulang-ulang lagi, dipetani dari kalimat Anda baca itu, termasuk dari konteksnya. Ide pokoknya itu kena apa belum itu di paragraf awal. Kalau belum ditandani itu kan, ditandani. Sampai ide pokok paragraf 1 itu nyambung dengan ide pokok paragraf 2, terus sampai nyambung berikutnya. Sehingga nanti ada kesimpulan nih, masyarakat pembaca bisa menyimpulkan isi itu ke konteksnya. Setelah apa? Setelah dia memahami makna dari kata, kosakata, kalimat, paragraf, itu teksnya. Itu Bu, jadi secara kasat mata bisa dilihat dari diksi atau kata yang dilihat dibaca oleh kita. Ya mengguru itu ya misalkan dia tidak berdasarkan data, tetapi justru opininya dia masuk mendominasi itu kan terkesan menggurui pembaca Bu. Maka dengan kita menurut penulis pembiasaan karakter siswa itu begini. Hal ini sesuai dengan hasil penelitian ini kan kita tidak menggurui tapi menyajikan data pendukung itu loh. Ngaten Bapak Ibu. J. Oke, demikian tadi Ibu. Bagaimana? Apakah sudah jelas Bu terkait Ya, tadi? Alhamdulillah jelas, sudah jelas. Terima kasih Pak Tugijo. Insya Allah berlatih. Oke, tetap semangat Ibu ya. Baik. Oke, berikutnya sudah mengangkat tangan nih Ibu Halimah. Ibu Halimah terus Sa'dia. Halo ya. Silahkan. Ya, Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya yang bertanya begini. Oke. Ini lain dari yang lain pertanyaannya. Karena saya pemula, yang saya tanyakan, membuat artikel itu permasalahan yang paling mudah itu diambil dari mana? Atau kita munculkan sendiri. Terima kasih. Oke, terima kasih kembali kepada Bapak Tukijo, bisa langsung dikonfirmasi atau diberikan penjelasan. Gimana Bu pertanyaan aja agak ini kurang putus di saya tadi. Ya, saya ulangi ya Pak. Untuk membuat artikel itu permasalahan yang paling mudah diambil dari mana? Atau kita munculkan sendiri? Oke. Mengingat saya adalah pemula. Oke. Terima kasih. Ya. Terima kasih kembali. Ibu ini pakai dua ya, mungkin satu HP, satu laptop. Jadi ada feedback di kami terdengar suaranya ya. Caranya salah satu aja biar tidak feedback, suaranya bisa jelas Ibu. Oke, Bapak Tukijo sudah paham ya, maksudnya Ibu Halimah tadi adalah bagaimana kita memunculkan sebuah permasalahan yang kita ungkap di sebuah artikel. Apakah itu kita mau cari sendiri atau bagaimana? Monggo Pak. Baik, terima kasih Bu Lili dan Ibu Halimah. Begini Ibu, saya akan bicara dua hal. Pertama, jika tulisan kita itu untuk artikel populer saja, untuk menembus media massa yang ada saja, tanpa ada target untuk angka kredit, maka topik-topik yang umum yang lagi menjadi pembicaraan masyarakat itu menarik. Misalnya nih, hari ini yang menjadi headline di koran itu apa? Nah, Bapak Ibu bisa baca nih, headline di koran Suara Merdeka itu apa di halaman depan itu, headline di Jateng Pos itu apa, headline di Kompas itu apa. Nah, Bapak Ibu membaca 4 koran saja, headline-nya itu berbeda-beda. Tapi nanti ada yang dominan. Kompas membicarakan misalkan tentang pilkada yang harus ditunda. Suara Merdeka membicarakan tentang pilkada NU Muhammadiyah yang mengusulkan pilkada ditunda. Ada 2 kan ini. Berarti ini topik yang sedang booming dan diangkat oleh redaktur. Nah, ketika ini jadi booming dan headline di media massa, ini ide yang menarik. Panjenengan ambil.
Ya, panjenengan tulis dari sudut pandang panjenengan sebagai masyarakat penulis. Nah, ini contoh saja yang opini di koran tanpa untuk angka kredit. Tetapi kalau Bapak Ibu untuk menulis artikel ilmiah populer itu untuk angka kredit naik pangkat, ya, goal settingnya ke sana, maka yang pertama Bapak Ibu, topik itu berangkat dari permasalahan pembelajaran di kelas. Jika memang pembelajarannya daring atau remote learning, maka Bapak Ibu jelaskan nanti kondisi pembelajaran adalah pembelajaran yang daring itu. Kalau memang PTK-nya itu berangkat dari pembelajaran sebelum corona, ya Bapak Ibu tuliskan kondisi pembelajarannya offline atau di kelas waktu itu. Jadi pastikan begini Bapak Ibu, setiap orang itu kan punya masalah. Guru juga punya masalah. Masalah di kelas A beda dengan di kelas B, di kelas B beda dengan di kelas C. Ini kalau kami guru di SMP, di SMA itu kan guru mapel begitu. Karena moving itu pasti merasakan itu, bisa membandingkan A, B, C dengan KD yang sama, masalahnya beda. Maka solusinya juga berbeda. Nah, itulah kenapa kami sarankan sebenarnya topik yang diangkat di ilmiah populer itu sebutkan juga di kelasnya sama di sekolahnya. Itu yang pertama. Yang kedua Bapak Ibu, permasalahan itu kan bisa juga dari hal-hal yang panjenengan baca, tidak panjenengan alami itu. Misalkan baca di koran, baca di majalah, kok ada topik menarik tentang pendidikan. Itu juga bisa. Panjenengan tuliskan. Yang berikutnya berangkat dari hasil penelitian tadi, PTK dan sebagainya itu juga lebih mudah. Nah, setelah topik itu panjenengan pegang, panjenengan tulis. Jangan lupa ditulis Bapak Ibu. Mau mengikuti ditulis di HP atau di mana tulis. Jadi kalau tidak segera ditulis, ide itu akan lari, itu lepas, pasti itu. Makanya ketika kita rapat harus ada alat tulis itu dalam rangka mencatat begitu, kalau biar tidak lepas itu informasi itu. Nah, kemudian Bapak Ibu, setelah Bapak Ibu topiknya jelas, misalkan permasalahan saya adalah siswa itu sering ngantuk kalau pelajaran matematika. Yang kedua, siswa itu kalau menyelesaikan materi bangun ruang tidak pernah selesai. Ya, jadi banyak yang tidak selesai di 2 jam kok tidak selesai, itu banyak. Ini hasil observasi panjenengan, itu kan fakta. Nah, itu akan menjadi bumbu-bumbu dalam pengembangan paragraf. Topiknya sudah permasalahan pembelajaran matematika di kelas 7 misalkan. Tapi bumbunya apa? Nah, ini jenengan yang memfilter itu. Oh, wingi kae tak tekoi dora mudeng. Tulis itu. Oh, bariku tak amati cacaki hasil pekerjaannya tidak selesai, hanya 80%. Soal nomor 5 itu nggak pada mengerjakan misalkan. Itu kan fakta, ya, itu bisa ditambahkan untuk moles begitu, mempercantik begitu. Nah, dengan begitu Bapak Ibu itu lebih rinci, lebih detail, lebih objektif dan lebih faktual. Daripada panjenengan begini, seandainya pembelajaran itu menggunakan ini, maka diyakini gitu kan. Itu kan masih kalimat-kalimat subjektif penulis, seandainya begitu. Ya, gitu ya Bu ya. Jadi saya yakin jenengan punya catatan ketika mengajar. Hanya karena kita jarang menulis lah itu lepas begitu. Karena guru yang hebat ya guru yang menemukan permasalahan dan memecahkan permasalahan dengan solusi. Kalau ditanya nggak ada masalah berarti hebat gitu kan. Hidup juga begitu, orang akan hebat kalau ada masalah dan memecahkan masalah. Gitu ya Bu ya. Jenengan cari masalah di kelas, beri solusi masalahnya. Oke. Saya tunggu karyanya Bu. Iya. Proses Bu, sama-sama belajar. Oke, baik. Sangat semangat sekali ya Bapak Ibu, luar biasa sampai gebu-gebu. Oke, demikian tadi ya Bu Halimah, tetap semangat meskipun pemula. Ayo, ya, kalau terima kita kasih. mau coba, ya harus dipaksa dulu Bu. Harus dipaksa, ya, dengan paksa maka kita akan biasa gitu. Nanti kalau kita sudah biasa, Ibu menulis tuh sambil kayak ini Bu ya, berjalan sendiri tuh nanti tangannya gitu. Oke. Ya, masih ada yang angkat tangan, ini Ibu Rafiko. Ibu Rafiko, boleh dipersilakan Ibu Rafiko. Halo, Ibu Rafiko.
Ya, Bu Lili, terima kasih. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Tukijo, terima kasih kemarin revisinya. Kemudian yang saya tanyakan Pak Tukijo, untuk penyampaian data itu harus misalnya pakai prosentase ya, harus misalnya 10 tidak boleh kurang lebih, atau misalnya sebagian besar, atau menggunakan kata-kata seperti itu, atau bagaimana Pak Tukijo untuk penyampaian data? Seperti yang saya tulis itu kan, karena untuk orang tua itu profesi dari peserta didiknya ada sekitar kan sebagian besar orang tua, saya menuliskan seperti itu. Itu sebaiknya bagaimana Pak Tukijo? Terima kasih. Salam. Oke, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo disilahkan Bapak Tukijo untuk memberikan penjelasan. Baik, terima kasih Bu Lili dan Bu Rafiko yang sudah menyampaikan pertanyaan. Begini Ibu, untuk terkait data statistik itu Ibu ya, kalau memang itu sesuatu itu pasti, maka sebutkan angka. Tapi kalau tidak pasti, maka boleh tadi Ibu, puluhan, ratusan, ribuan begitu. Ini begini, teman-teman wartawan, ketika meliput sebuah demonstrasi di gedung DPR misalkan, itu kan melihat banyak mahasiswa itu terus ke jalan Ibu ya. Kan tidak mungkin wartawan itu akan menghitung satu persatu jumlah mahasiswa. Betul? Ya kan? Nah, maka dia bisa mencari itu dari pihak kepolisian, tanya, Pak ini berapa peserta? Ya kan? Ya, ada yang bicara 1.000, 2.000, 5.000 begitu misalkan. Sumbernya mengatakan begitu. Maka wartawan itu bisa menggunakan kata sekitar ribuan mahasiswa. Karena itu tidak bisa dihitung satu persatu. Ya, itu kan. Tetapi kalau data itu nyata terjadi dan Ibu ada di situ, misalkan di kelas itu kan jumlah siswa 32. Masa Ibu mengatakan puluhan siswa tidak lulus KKM. Kan Ibu masih bisa hitung itu. Itu ya Bu ya. Nah, tapi kalau memang Ibu sesuatu itu data itu memang tidak bisa dihitung satu persatu, boleh mulai puluhan, sekitar ratusan siswa demonstrasi menuntut kepala sekolah mundur misalkan. Itu kan nggak mungkin gurunya ngitung satu persatu begitu. Jadi kalau di jurnalistik begitu Bu, menghitung demonstrasi ya pakainya itu sekitar ribuan atau ratusan mahasiswa begitu. Ngaten Ibu, Bu Rafiko. Pak, terima kasih. Oke, terima kasih kembali Ibu Rafiko. Berarti sudah ada penjelasan ya. Nanti bisa silakan diperbaiki ulang apabila sudah menyusun, tinggal nanti dikirim lagi gitu ya. Masih ada satu lagi ya tadi. Kayaknya ada, ini sudah nggak angkat lagi. Oke, berikut Bapak Ibu, apabila memang masih ada yang mau ditanyakan langsung, konsul bersama beliau narasumber kita, Bapak Ibu masih ada waktu kurang lebih 10 menit lagi ya. Kita akan berakhir di pukul 14.30 karena persiapan untuk sholat asar. Oke, Ibu Erni yang sudah angkat tangan, disilahkan Ibu. Ya, terima kasih Bu. Tapi ini kamera nggak bisa muncul Bu. Oh, tidak apa-apa, tidak harus ada kameranya. Oke, terima kasih untuk menulis artikel. Saya pemula ini Bu. Nah, bagaimana untuk mengawali menulis artikel yang akan saya ambil dari hasil PTK. Nah, nanti yang diambil itu pada bagian atau bab yang mana saja. Gitu aja Bu. Nggih, matur nuwun. Oke, ya terima kasih kembali. Monggo Bapak disilahkan Bapak Tukijo. Terima kasih Bu ya. Tadi saya sampaikan di paparan saya tentang bagaimana mengubah judul PTK menjadi judul ilmiah populer. Jadi variabel X-nya harus diambil, kata kerja operasional juga harus diambil. Sedangkan objeknya sekolah, kelas itu boleh masuk di tubuh artikel. Kemudian bagian yang lain apa yang perlu diambil ketika Ibu mau membuat intronya di artikel itu,
maka Ibu bisa mengambil di bab 1 pendahuluan. Di bab 1 pendahuluan di latar belakang itu, di 1.1 itu. Itu kan ada latar belakang ya Bu ya di PTK itu kan. Nah itu diambil, ya jangan diambil semuanya, itu diambil beberapa yang kalimat inti saja. Itu dari situ untuk intro. Kan di situ sampai bab 1 itu kan sampai latar belakang, sampai di rumusan masalah, itu kan. Nah itu ambil situ yang intronya. Gitu kan, tapi tidak semuanya, ambil yang penting-penting saja. Kemudian di bagian kutipan ya di bab 2 di landasan teoretisnya itu sama di kajian pustakanya itu ambil, jangan semuanya, gitu kan? Kan di skripsi kan harus berapa itu? Mungkin ada 10 kutipan dan sebagainya, itu kira-kira diambil 2 atau 3 yang menguatkan dan relevan dengan tulisan Bapak Ibu. Lalu di bagian hasil yang mana? Ya di bagian pembahasan itu diambil intisarinya. Dibahasakan panjenengan juga tidak apa-apa. Yang penting intinya ada di situ di bagian telaahnya. Lalu di penutup, di bab terakhir, simpulan dan saran itulah, Ibu ambil saripatinya juga, tuliskan di paragraf, closing paragraf artikelnya. Kira-kira itu Bu. Tapi kalau Ibu kewalahan ya ada abstraknya itu kan. Nah di abstrak itu ambil, Ibu tambahi, poles-poles, dipercantik juga. Dipercantik artinya konjungsinya ditambah, diksi populernya juga ditambah. Jangan plek jiplek seperti abstrak. Nanti terlalu kaku, tidak ilmiah populer, tapi artikel ilmiah seperti jurnal nanti. Itu ya Bu ya. Itu aja Bu. Bab 1, 2 ambil, bab 3 ambil. Kalau metodologi saya kira ambil yaitu lokasi atau objek penelitiannya diambil. Tahun pelajarannya diambil, di kelas berapa ambil. Itu saja sih Bu yang bab 3-nya. Bab 4 hasilnya ya masukkan di telaah gitu. Ya, sangat mudah Bu, coba dipraktikkan. Ya. Baik, demikian Ibu, bagaimana Ibu? Ada lagi Bu yang mau disampaikan tadi? Halo Ibu, sudah? Oke, memang tadi yang dijelaskan Bapak Ibu sudah jelas. Maka ini masih ada satu nih Ibu. Ya, Bu, sudah jelas. Oke, siap sih. Makasih kembali. Ibu Marmi, sudah angkat tangan Ibu Marmi? Silakan Ibu. Ibu Marmi Rapiati. Baru saja mengangkat tangan beliau. Ibu, halo? Apakah terdengar? Kita lanjut Bapak Aman Abadi yang sudah angkat tangan lagi. Bapak Aman, monggo Bapak. Ini Bu Marmi tidak respon. Bapak Aman Abadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jujur ini baru pertama kali mengisi Vicon penelitian karya tulis ilmiah dengan aku ingatannya ya. Kemudian demikian juga tentang penelitian karya ilmiah. Jujur ini belum pernah mencoba. Kemudian yang saya tanyakan, apakah dalam setiap penulisan karya tulis ilmiah harus disertai dengan referensi, terutama untuk menjelaskan di intronya gitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo disilahkan. Baik, terima kasih. Samar-samar saya bisa memetik poin pertanyaannya. Apakah di artikel ilmiah populer itu wajib ada referensi? Saya jawab iya, Pak. Karena data, fakta, dan referensi atau kajian pustaka itu mendukung kebenaran ilmiah. Ngerti nih Pak nggih? Nggih. Silakan Bu Lili. Sampun. Oke. Ini masih ada lagi nih Pak Tukijo. Ibu Yuni mana ya? Halo. Ibu, bisa segera saja Bu, bisa disampaikan pertanyaannya dan jangan lupa dinyalakan mikrofonnya.
Baik, terima kasih. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Tukijo, Ya. untuk judul, baiknya untuk judul kalau untuk misalnya penulisnya itu adalah kepala, apakah ditusi kepala itu atau pecahannya? Misalnya gini, supervisinya kah atau pecahan dari supervisi itu misalnya jurnal harian atau misalnya kewirausahaan atau pecahannya itu tusinya kepala atau pecahan dari tusinya kepala. Terima kasih Pak. Oke, terima kasih kembali. Ya. Silahkan. Terima kasih Bu Yuni Hasnidar dari Tanjung Pinang ya Bu ya. Iya. Baik. Jauh sekali dari Batam. Ibu begini, kalau memang bahan tulisan Ibu sesuai dengan tugas pokok dan fungsi kepala sekolah, itu kan kemarin saya sampaikan ada 3 ya, supervisi, manajerial, dan entrepreneurship begitu. Nah, Ibu tidak harus memunculkan kata-kata supervisi, tidak wajib juga memunculkan kata-kata entrepreneur begitu. Nah, di penjabaran program indikator entrepreneur seperti apa kan, saya kira kepala sekolah punya program itu, ya di pecahannya itu kan Bu, di pecahannya. Oh ini masuk kewirausahaan itu kan ada beberapa indikator, berapa program, berapa item itu. Nah itu bisa. Kemudian yang bagian supervisi kan tidak hanya supervisi di kelas saja begitu, mungkin supervisi administrasi yang lain. Terus yang manajemen kan itu juga luas juga cakupannya. Jadi saya kira tidak harus di judul itu ada kata manajemen begitu. Tetapi ada kata yang mewakili atau merujuk ke sana begitu. Menjadi bagian dari anak apa namanya ya? Anak cakupan dari tugas dan kewenangan kepala sekolah itu. Sebenarnya sangat bisa dibedakan misalkan begini Bu. Kalau pembelajaran X di kelas X itu kan jelas itu guru kan, tapi kalau Ibu peningkatan kompetensi guru ya toh di madrasah aliyah negeri itu dengan apa begitu ya, supervisi terbimbing atau misalnya itu kan jelas itu punya kerjanya kepala sekolah begitu, karena yang jadi objeknya guru begitu. Itu Bu Yuni, mungkin ada tambahan? Ya, terima kasih Pak, sangat jelas. Ya. Gimana kabarnya ini Tanjung Pinang Bu? Kembali. Alhamdulillah baik Pak. Ya. Saya dulu di SMA Tanjung Pinang itu, SMA 2 itu. Oke, Ibu, semangat Ibu. Terima kasih. Mudah-mudahan Ibu bisa menghasilkan sebuah produk tulisan artikel ilmiah populer ya Ibu ya, dan bisa segera diterbitkan. Oke. Baik Bapak Ibu, yang terlihat di sini sudah tidak ada lagi yang mau mengangkat tangannya, atau mungkin satu kali lagi kami persilahkan Bapak Ibu sebelum kami tutup untuk kegiatan Vicon ini. Ya, tidak ada lagi. Di kolom chat gimana Mas Rahmat, bisa sambil cek. Coba saya buka. Saya juga buka dulu, tidak ada. Oke. Tidak ada ya di kolom chat ya Bapak Ibu ya, berarti. Oh, satu lagi Pak Hari, itu yang mengangkat tangan langsung, boleh? Tunggu Pak. Oke, terima kasih. Assalamualaikum Bu Lili. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya ini untuk pertanyaan kemarin yang belum terjawab Bu Lilik, untuk Bu Lilik sendiri, apakah boleh ditanyakan di sini Bu? Oh, untuk saya Pak, boleh. Kalau saya bisa saya usahakan ya Pak, monggo Pak. Kalau nggak bisa berarti saya buat PR saya ya Pak ya. Monggo. Untuk kemarin itu ada penjelasan tentang penulisan buku yang berlabel ISBN. Untuk mendapatkan ISBN itu seperti apa? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, untuk produk karya ilmiah itu saya butuh nilai 4 itu Bu. Kalau dalam 1 tahun itu dikerjakan 4
4-4-nya itu untuk tipe nilai boleh apa enggak ya Bu? Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau diizinkan ya Pak Tukijo? Nggih, monggo. Oke, Bapak Hari, tadi bagaimana kita bisa mendapatkan ISBN gitu ya. Nanti kita bantu Pak, itu bersama Pak Tukijo. Jadi kita bisa membantu Bapak Ibu semuanya memfasilitasi bagaimana nanti percetakan buku sampai keluar ISBN-nya. Nanti Bapak kalau emang bukunya itu sudah jadi dan belum diberi ISBN, nanti bolehlah naskahnya kalau memang itu sudah oke, nanti boleh dikirim kepada beliau Bapak Tukijo. Kemudian kalau misalnya itu Bapak ingin lebih benar-benar memantapkan lagi apa yang buku Bapak buat, nanti boleh mengikuti pelatihan lebih detail lagi Pak, nanti sampai keluar ISBN sampai percetakan akan dibantu oleh kami. Monggo itu pilihan ya, maksudnya masukan buat Bapak. Itu bukunya buku apa ya Pak kalau boleh tahu? Itu bukunya ada yang kumpulan puisi, kemudian sedikit kumpulan cerpen. Kemudian ada catatan pembelajaran. Oke, berarti Bapak yang ini aja, buku kumpulan puisi sama kumpulan cerpen. Kalau kumpulan cerpen sesuai dengan buku 4 berarti paling tidak minimal itu ada 10 judul Pak ya. 10 judul cerpen biar bisa dinilai ya Pak. Itu Bapak boleh kalau memang belum segitu judulnya Bapak boleh revisi ulang, dilengkapi dulu, baru nanti bisa kami bantu Pak untuk keluarnya ISBN sampai percetakan bersama Bapak Tukijo dan KLG. Oh ya, untuk kumpulan puisi itu ada yang berbentuk keguritan Bu, bahasa Jawa, dan cerpennya juga ada yang bentuk bahasa Jawa Bu. Campur-campur, tidak apa-apa Pak. Oh gitu. Tidak apa ya, itu kumpulan puisi boleh ya, boleh Pak. Bu. Oke, terima kasih kembali. Terus yang kedua tadi ya Bapak ya, Bapak dari golongan apa ke apa? Saya golongan 3B mau ke 3C Bu. Oke, siap. Golongan 3B ke 3C, pikinya masih bebas. Bapak mau menilaikan jenis piki apa saja boleh. Dan kalau itu memang yang dibutuhkan 4, saya sarankan saya sarankan biar tidak dikembalikan dari pihak PKD dan BKN. Nilai 4 jangan, kalau bisa jangan langsung 1 tahun begitu saja langsung nilai terkumpul 4, Pak. Kalau bisa diusahakan jangan langsung nilai 4 Bapak langsung dalam 1 tahun. Kalau bisa ini Pak. Ini Bapak udah punya artikel berapa? Saya baru mengikuti ini Bu. Oke siap, berarti ini dulu. Bapak ini artikel dulu gitu ya. Artikel ini dulu dinilaikan nanti kalau sudah terbit ya kan. Terus nanti di tahun depan di bulan Januari Bapak kalau misalnya mau mengajukan lagi, monggo nilai yang pikir berikutnya. Kalau bisa jangan langsung sekali ya Pak ya, jangan langsung sekali langsung 4 gitu. Saya sarankan. Berarti untuk tahun ini kan ini mungkin akan diterbitkan 2. Untuk hak kami itu diterbitkan 2. Itu 2 boleh ya Bu? Boleh. 2 kan di 3 ya nilainya, baru 3 nanti yang berikutnya dapat poin dari mana tahun berikutnya aja Pak, biar tidak satu kali ini. Terus Bapak sudah berapa tahun dari 3B? 2 tahun Bu. Nah, apalagi baru 2 tahun. Kan gitu, nilainya untuk nilai kumulatifnya kan belum juga terpenuhi ya Pak ya, kebutuhan 3B ke 3C. Jadi paling tidak Bapak bertahap aja, jangan buru-buru kan baru 2 tahun ya kan. Jadi tahun depan aja lagi untuk pikinya ya Pak ya. Oke. Seperti itu berarti nanti untuk naskah bukunya kalau memang ini Bapak boleh simpan dulu, nggak usah buru-buru. Kalau misalnya ini tetap diperbaiki dulu, maksud saya diperbaiki dulu, baru nanti untuk kebutuhan berikutnya aja kalau Bapak ini mau ngajukan. Gitu. Ya, saran saya seperti itu. Sebenarnya untuk buku kumpulan ini hanya koleksi pribadi saja Bu. Tapi kalau mungkin bermanfaat ya bolehlah untuk digunakan seperti itu Bu, untuk kepentingan. Monggo, nggih. Jadi Bapak pilihan-pilihan sih kalau mau bukunya tetap mau dicetak, mau biar bermanfaat, tidak harus untuk kepentingan PAK sih tidak masalah. Artinya untuk kita, kebanggaan kita bisa menghasilkan sebuah produk buku, ini tidak apa-apa Pak. Saya pun juga begitu Pak, nggak harus hanya untuk pacuan untuk PAK ya.
Artinya kita tetap menulis aja gitu aja. Oke Pak, tetap semangat. Terima kasih. Ya. Ya, terkait buku nanti boleh Bapak kalau ingin memperdalami lagi, bolehlah nanti ikut bergabung dengan kami di bulan November. Nanti akan lebih jelas detail lagi. Oke, hanya itu Pak ya. Terima kasih Bu. Oke, terima kasih kembali. Tidak ada lagi Bapak. Cukup G Bapak Ibu. Halo. Ya, cukup mungkin Bu. Baik, gimana? Cukup, Bu. Oke, siap. Cukup ya. Baik Bapak Ibu semuanya. Monggo Mas Rahmat, saya hanya memandu di bagian tanya jawab. Mas Rahmat tadi yang membuka, dan silahkan Mas Rahmat untuk bisa menutup kembali. Terima kasih dari saya. Ya, baik, terima kasih Bu Ili telah membawakan sesi tanya jawab tadi dengan penuh semangat dan penuh ceria Bu ya. Ternyata masing-masing teman-teman mempunyai semangat untuk menulis yang lebih semangat lagi. Baik, terima kasih Bapak Ibu yang kami hormati. Terima kasih Pak Tukijo. Mungkin ada yang mau disampaikan untuk sesi akhirnya Pak, monggo. Iya, satu hal Bapak Ibu hormati, marilah menulis itu menjadi Bu ya, menjadikan investasi untuk jangka panjang, menuangkan ide dan menunda kepikunan Bapak Ibu. Saya punya master, punya guru, beliau sudah tiada pada usia 70 lebih begitu, tapi bukunya luar biasa, bahkan rumahnya itu isinya buku begitu. Saya kalau sana itu dikasih buku. Zaman dulu belum punya komputer itu. Beliau nulis pakai tangan, dikonsep di kertas potong-potong itu dijepit begitu. Saya lihat naskah awalnya yang berceceran begitu. Ya barangkali dulu Zaid bin Sabit begitu ketika membukukan Al-Quran begitu mungkin ya. Nah beliau dengan tulisan tangan yang orang dulu itu kan miring Latin itu ya. Itu dikumpulkan, kemudian dia baru ketik ceplok begitu Bu. Ada mesin ketik tua itu. Nah, sampai itunya beliau masih produktif dan betul-betul daya ininya luar biasa. Akhirnya beliau menguasai berbagai bahasa. Ada Belanda, bahasa Inggris, itu, bahasa Jawa apalagi beliau karena backgroundnya itu. Nah, dari situ beliau menjadi seorang yang menurut saya itu arif, bijaksana. Ternyata penulis itu juga menumbuhkan kebijaksanaan begitu. Betul yang dikatakan kemarin Asma Nadia bahwa menulis itu melahirkan kebijakan, itu kebijaksanaan, kehalusan budi dan sebagainya. Nah, apalagi tadi Bapak yang menulis cerpen, novel itu pasti ada muatan-muatan amanat-amanat nilai moral yang ditanamkan. Jadi Bapak Ibu menulis sekali lagi, yuk bareng-bareng mulai membuka cakrawala kita bahwa menulis itu tidak hanya angka kredit. Ya, saya tidak pernah berpikir sebelum ada aturan 2013 saya sudah menulis dan tidak pernah berpikir bahwa artikel saya itu akan ada angka kreditnya, buku saya itu akan dapat nilai. Enggak pernah berpikir itu. Tapi ternyata regulasi berubah sehingga 2013 ada PKG, ada PKB itu bisa dinilaikan begitu. Nah, jadi saran saya menulislah Bapak Ibu, terus menulis. Walaupun lewat status story nggak apa-apa, dibaca orang itu kan siapa tahu statusnya menginspirasi. Saya biasa ngintip status keren-keren itu kan copy paste ya, itu kan luar biasa Bapak Ibu itu. Nah nanti dikumpulkan cerita-cerita lucu dikumpulkan jadi buku, atau mungkin status jenengan yang setiap hari 30 hari 1 bulan bisa jadi buku. Itu sih menurut saya. Matur nuwun, selamat berkaya, salam literasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Tukijo. Mungkin sekaligus menutup acara pelatihan tahap 18 Pak Tukijo. Ya, baik Bapak Ibu yang saya hormati, dengan mengucap Alhamdulillahirabbil alamin, saya mewakili teman-teman di FPPS IKRIS dan KLG menutup acara ini. Selamat berkarya, mudah-mudahan bermanfaat, tetap jaga kesehatan Bapak Ibu dan keluarga Bapak Ibu semuanya. Matur nuwun. Saya terima salam. Terima kasih. Alhamdulillah Bapak Ibu, acara demi acara di 1, 2, 3 sudah terlaksana dengan cukup lancar dan sangat baik. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu semua. Sekali lagi Bapak Ibu yang kami hormati, teman-teman semuanya, jangan berhenti sampai di sini, tapi teruslah berkarya Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu masih belum puas, silakan hubungi kami
karena ada Bapak Ibu. Insya Allah di bulan November ini sudah kita launching Bapak Ibu tahap 19 nggih. Monggo silakan mendaftar dan menulis buku. Nah, di tahap menulis buku ini Bapak Ibu nanti kita akan mengarahkan dan mendampingi Bapak Ibu sampai terbit. Artinya apa? Jika Bapak Ibu setelah ikut pelatihan ada motivasi untuk menulis, nanti akan difasilitasi untuk bisa terbit ISBN-nya, terbit bukunya, dan lain sebagainya. Terima kasih Bapak Ibu. Saya Nur Rahmat. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih Pak Tukijo, terima kasih Pak Soleh, terima kasih Bu Ili. Sukses selalu untuk teman-teman semuanya. Terima kasih Bapak Ibu. Salam literasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Mas Soleh, mungkin ada yang mau disampaikan? Terima kasih Pak Rahmat dan teman-teman semua. Alhamdulillah ALG Jateng sudah menyelenggarakan pelatihan penulisan artikel ilmiah tahap ke-18 nih Bapak Ibu. Untuk daftar hadir Bapak Ibu yang hari ini sudah di-share di grup WA, mohon untuk segera daftar mengisi presensinya. Kemudian untuk daftar hadir yang hari ketiga itu belum saya share, saya cek masih baru 411 ya, sementara peserta kita 427 ya Pak Tukijo kalau tidak salah. Nah itu silahkan Bapak Ibu nanti untuk melengkapi, dan saya edit juga satu persatu untuk beberapa nama yang keliru ya Bapak Ibu. Nah kemudian untuk pengajuan judul yang di link itu mungkin juga bisa Bapak Ibu isi dulu untuk persiapan ya, yang belum punya ide isinya bagaimana, paling tidak nyicil judulnya nggih. Jadi nanti judulnya itu nanti dicek oleh tim, sekiranya itu sudah bagus, sudah memenuhi syarat, nanti Bapak Ibu bisa lanjut untuk pembuatan artikelnya. Itu saja Pak Rahmat, Pak Tukijo, Bu Lili yang sudah luar biasa menghantarkan selama 4 hari ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat buat Bapak Ibu semua, dan Bapak Ibu semua selamat berkarya. Oke, Ya. sama-sama. Mungkin Bu Ili ada yang mau disampaikan, monggo? Sudah, tadi sudah tak sampaikan. Oh, sudah. Iya, baik. Berarti cukup sudah sampai di sini Bapak Ibu nggih pertemuan kita. Monggo Bapak Ibu kalau mau meninggalkan room ini kami persilahkan. Sekali lagi sampai ketemu lagi, semoga kita masih dipertemukan dalam situasi dan kondisi yang masih sehat, selamat, dan selalu saling menginspirasi. Nah, baik Bapak Ibu, sampai jumpa di tahap 19 nggih, dan tahap ketiga menulis buku. Silakan. Salam menjelang Hari Kesaktian Pancasila besok pagi nggih. Selalu Bapak Ibu, dan semoga membawa keberkahan untuk kita semuanya. Amin. Matur nuwun. Amin ya rabbal alamin. Ya, sugeng sonten Bapak Ibu semuanya, dan sugeng melaksanakan ibadah bagi yang beragama Islam atau Muslim. Saya mohon diri dan mohon maaf ya Bapak Ibu semuanya, bisa lanjut ke grup WA. Oke, terima kasih semuanya. Bu, izin meninggalkan room gitu Bapak Ibu. Saya izin juga, Nur Sewu. Ya, Assalamualaikum. Terima kasih. Salam sehat semuanya. Barakallah. Amin, amin, amin.